Assalamualaikum, apa kabarnya Sobat Kebun? Ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman jenis variegata yang cocok sekali dengan kita para pemula di bidang penghobis tanaman ya. Karena selain dia mudah dirawat, dia juga memiliki nilai eksotis dan keindahan tersendiri. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai tanaman Philodendron Breakeri atau biasa disebut dengan nama latinnya adalah tanaman Philodendron Brulemax variegata. Philodendron Brulemax ini termasuk tanaman dengan ukuran yang mini ya, atau dia termasuk jenis tanaman yang berdaun tidak terlalu besar, tapi dia tumbuh rimbun cenderung ke atas. Jadi untuk pertumbuhannya nanti kita kalau semakin besar akan memerlukan tiang penyangga, turus ataupun tanaman yang bisa untuk merambatkannya ya. Jadi secara garis besar tanaman ini sangat cocok untuk taman vertikal atau vertical garden. Secara umum dia memiliki ukuran daun yang tidak bisa melebihi maksimal itu 60 sampai 120 cm aja ya Sobat Kebun. Philodendron ini lagi naik daun ya, karena termasuk tanaman yang akhir-akhir ini dicari para penghobi. Selain karena perawatannya yang relatif mudah, dia juga memiliki harga ekonomis yang cukup tinggi ya, khusus untuk jenis tanaman variegata ini ya. Karena dia memiliki nilai ekonomis tinggi, tentu itu akan menarik orang. Bagaimana sih sebenarnya cara merawat tanaman Philodendron Brulemax khususnya variegata ini agar bisa tumbuh indah dan bisa tumbuh dengan baik? Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengalaman dan kemampuan kami selama di kebun kami ya Sobat Kebun. Untuk intensitas cahaya dalam tumbuh kembangnya, tanaman Philodendron Brulemax ini sama atau hampir sama dengan tanaman Philodendron lainnya ya, yaitu umumnya adalah dia memiliki tingkat adaptasi yang cukup tinggi dengan lingkungan baru, dan dia memiliki atau menyukai jenis tanaman yang menyukai cahaya yang terang. Tapi jangan lupa kita harus memperhatikan intensitas dari tanaman kita terkena matahari, karena biasanya habitat aslinya itu adalah hutan tropis. Otomatis kebanyakan dulu di habitatnya dia tidak terkena sinar matahari secara langsung, karena sinar atau intensitas tinggi dari terkena langsung sinar matahari ini akan membuat daun dari Philodendron kita ini akan memiliki bercak muda seperti terbakar dan berwarna hitam ya Sobat Kebun, dan itu tentu saja akan mengurangi keindahan dari tanaman kita miliki. Sebenarnya
untuk golongan philodendron ini juga bisa loh hidup dengan intensitas cahaya yang rendah. Makanya oleh sebab itu tanaman philodendron jenis ini sangat cocok untuk peruntukannya untuk tanaman indoor ya sobat kebun. Dia tidak memerlukan sinar matahari secara langsung. Jadi bisa kita letakkan, misalkan kalau indoor ya, kita meletakkannya di jendela yang menghadap ke timur ataupun menghadap ke utara yang bisa terkena sinar atau cahaya matahari. Untuk suhunya, selain kita tadi memperhatikan mengenai tata kelola cahayanya, kita juga harus memperhatikan pengaturan suhu dalam tumbuh kembang tanaman kita ya. Kira-kira di suhu berapa ya tanaman philodendron brulemax variegata kita ini mampu bertahan hidup? Rata-rata untuk tanaman jenis philodendron itu cocok dengan suhu tropis seperti di negara kita ya, sekitar 16 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tanaman brulemax ini biasanya kalau dia tidak sesuai dengan suhu ataupun pencahayaannya, dia akan mengganggu tumbuh kembangnya. Ini adalah salah satu hal yang mencolok yang bisa langsung kita perhatikan, apakah tanaman kita ini peletakannya sudah sesuai belum dengan kebutuhannya. Karena yang perlu kita ketahui khusus untuk tanaman philodendron brikele ini adalah termasuk jenis tanaman yang fast grow ya sobat kebun. Malah ada yang menyebutkan bahwa tanaman ini adalah jenis tanaman yang anti KB loh. Apa ya maksudnya? Maksudnya begini, karena tanaman ini begitu mudah berkembang biak dan dia cepat sekali terlihat rimbun apabila dia cocok dengan media tanah, pencahayaan, peletakan ataupun suhu di tempat kita memeliharanya ya sobat kebun. Sedangkan untuk medianya, jenis tanaman ini adalah menyukai media tanam yang bersifat agak kering ya sobat kebun. Jadi seperti biasa kalau di kebun kami tetap memakai perbandingan sekam, humus ataupun pupuk kandang secara berimbang. Tapi jangan lupa, kita jangan terlalu sering menyiramnya ya sobat kebun. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk jenis tanaman ini tidak begitu menyukai tingkat kelembapan yang tinggi. Jadi media tanam yang agak kering atau kering itu adalah tanah yang cocok buat tanaman kita. Kenapa? Karena media tanam yang poros ataupun kering itu dia memiliki kemampuan mengalirkan kelebihan air dan mencegah air tertampung minimal. Jadi cukup 3 atau 4 hari sekali kita menyiraminya ya sobat kebun. Jadi dengan harapan oksigen akan dapat teralirkan dalam akar di tanaman kita. Jadi tujuannya apa? Untuk mencegah pembusukan akar ataupun mencegah perubahan warna coklat atau kehitaman pada akar tanaman kita. Jadi ketika suplai oksigen bisa dimaksimalkan, tentu saja akan berakibat tumbuh kembang dari tanaman kita pun juga semakin pesat ya sobat kebun. Sedangkan untuk pemupukan, pupuk yang kita pakai sebaiknya adalah menggunakan pupuk yang sifatnya slow release dan berkualitas baik seperti NPK ya sobat kebun. Jadi sebenarnya pupuk apapun bisa sih dipilih, yang terpenting adalah pupuk yang memiliki tingkat nitrogen yang tinggi ya sobat kebun.
Oh ya, hampir lupa. Untuk pemupukan khusus untuk tanaman Philodendron Brulemax variegata ini bisa dilakukan secara kontinu agak lebih rapat ya, atau seminggu atau 2 minggu sekali dengan catatan dosis yang kecil tapi bersifat kontinu. Kalau sekiranya kita melihat tanaman kita sudah terlihat rimbun, jangan ragu-ragu ya Sobat Kebun, karena dia memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dan memiliki sifat perkembangbiakan yang cukup oke. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan pemecahan dari tanaman kita ya Sobat Kebun. Siapa tahu itu nanti juga akan meningkatkan pendapatan kita selain dari keindahan ataupun keasrian dari rumah kita. Demikian dulu ya video kali ini Sobat Kebun, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sharing-sharing ilmunya ya, dan beri masukan pada video kami. Kami terima koreksian juga loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.